Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang sedang menyaksikan program Assalamualaikum Nusantara, yang semoga Allah berikan kita keberlimpahan berkah kehidupan di dunia ini, Allah muliakan, dan semua anak keturunan kita, serta nanti kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh di dalam syurga. Masih melanjutkan kajian dari 7 dahsyatan dari hadiah keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan ketaatan. Dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa definisi taat secara umum adalah ketika engkau melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan kemudian engkau tinggalkan semua yang menjadi larangan. Bila itu terjadi, 7 hal paling tidak dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karya Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa. 3 hal kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan langsung kita kepada yang keempat yang akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa. Dan tentunya jamaah sekalian berbahagia, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, mereka orang-orang yang bertakwa. Dalam awal surat Al-Baqarah itu diceritakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Demikian definisi yang Allah sampaikan tentang takwa di awal surat Al-Baqarah. Dan mereka orang-orang yang meyakini dengan kehidupan di akhirat, maka poin keempat dari kedahsyatan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa adalah wa min dzalika an-najatu minan nar. Mereka yang bertakwa, yang selama di bulan Ramadan berpuasa, malamnya qiyamul lail, ketakwaannya, kesalehannya bukan hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi berlanjut di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau berganti dengan bulan apapun, karena Tuhannya di bulan Ramadan sama dengan Tuhannya di bulan manapun, karena hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Bila engkau melakukan ketakwaan, kedermawananmu sama bertahan pada saat di bulan Ramadan, juga akan terbawa di luar bulan Ramadan. Engkau melakukan ketaatan, tidak peduli hari berganti, bulan berganti, maka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang wa min dzalika an-najatu minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Dan mereka yang bertakwa akan mendapatkannya. Bayangkan saja jamaah, seluruh dunia saat ini sedang ketakutan dengan virus corona. Tetapi kita tidak mendapatkan pemandangan yang sama ketika Allah berikan ancaman dengan sebuah siksa yang pedih. Nanti di yaumil qiyamah, padahal dideskripsikan begitu detail oleh Allah di dalam Al-Quran. Api neraka, bila engkau masuk ke dalamnya, maka bila terbakar Allah ganti dengan kulit yang baru. Atau pada ayat lain Allah ceritakan bahwa akan diminumkan air yang mendidih. Bila engkau meminumnya, maka isi kepalamu akan menjadi mendidih.
Dan bila engkau menjadi orang yang gagal dalam kehidupan di dunia, masuk ke dalam neraka, punggungmu akan disetrika. Mereka yang bakhil akan dikalungkan dengan api kekayaannya itu. Nanti di nerakanya Allah Jalla Jalaluh. Tetapi tidak banyak orang yang memiliki ketakutan seperti ketakutan mereka dengan wabah yang sekarang sudah setahun lebih terasa. Padahal jamaah sekalian berbahagia, dalam Al-Quran Allah ceritakan bahwa satu kampung pernah ketakutan wabah karena mereka ketakutan dengan kematian. Mereka lupa bahwa kematian itu hak prerogatif dari Allah. Ketika Allah sampaikan, Allah ceritakan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ini kalau kita buka tafsirnya, satu kampung yang dia takut mati karena ada wabah. Eksodus besar-besaran cari kampung yang terbebas dari wabah. Mereka beranggapan bahwa telah aman dari kematian. Tapi mereka lupa dan salah perhitungan. Kematianmu bukan menjadi kemampuan wabah untuk melakukannya, tapi Allah yang melakukannya. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Saat mereka merasa aman terbebas dari tempat yang penuh dengan wabah, di tempat yang steril menurut mereka, lalu mereka berkesimpulan secara logika terbebas dari kematian, justru Allah ceritakan bahwa mereka kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, peristiwa yang engkau takutkan saat ini tidak seujung kuku dengan apa yang Allah ceritakan nanti di yaumil qiyamah. Bila mereka terlalu berani melakukan kesalahan dan kedurhakaan, bahkan terang-terangan bermusuhan dengan sesama saudara, memfitnah saudaranya, bahkan membuka aib dari saudaranya, bahkan sengaja untuk mendatangkan petaka kepada saudaranya. Saudara satu agama, Tuhannya sama, nabinya sama, tetapi karena panik dengan urusan dunia, mereka gadaikan kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Padahal jamaah sekalian berbahagia, kita mengetahui bahwa kehidupan akan berlanjut. Wabil akhirati hum yuqinun. Kehidupan akhirat hanya akan diyakini oleh orang-orang yang bertakwa. Dan mereka orang-orang yang bertakwa, wa min dzalika an-najatu minan nar. Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memperkuat jawaban atau pernyataan beliau dengan merujuk sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Wa qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Ayat ini kalau dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu, mereka semua tak mampu menahan derai air mata. Begitu ngeri. Karena Allah yang memberikan sebuah informasi, dan tidak ada dari kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu adalah ketetapan dari Allah. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Allah biarkan mereka yang suka menyakiti saudaranya sesama muslim. Allah biarkan mereka yang suka memfitnah saudaranya sesama muslim. Allah biarkan mereka yang menganiaya orang-orang yang menyembah Allah. Dan mereka dengan kekuasaan kemampuannya kemudian membiarkan kesulitan-kesulitan kepada saudaranya, bahkan membuat rencana untuk berlaku jahat kepada saudaranya. Padahal sesama muslim, kata Allah dalam Al-Quran, kami akan biarkan orang-orang zalim di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Jemaah, poin keempat dari yang didapatkan oleh orang yang bertakwa, mereka tidak perlu khawatir dengan panasnya api neraka, karena Allah akan selamatkan. Itu yang akan kita temukan dalam surat Maryam ayat 71 dan ayat 72.
Allah yang menjanjikan. Dan tidak mungkin Allah tidak menepati janjinya. Jemaah, faedah atau keutamaan kedahsyatan dari ketakwaan yang kelima, ini yang banyak dinantikan oleh orang-orang. Karena banyak yang beranggapan, Ustadz, itu kan urusan akhirat, kita harus berpikir pragmatis. Kita hidup di dunia, apa yang akan terjadi pada diri kita? Apakah takwa akan menjadi solusi konkret juga untuk urusan dunia kita? Apakah kesulitan keuangan finansial atau masalah apapun yang bersifat duniawi bisa selesai dengan ketakwaan yang kita punya? Maka jamaah sekalian berbahagia, manfaat yang kelima kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi warrizqu min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'azmul ajri. Yang kelima, ini menjawab bahwa orang yang bertakwa, Allah akan selalu berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia lakukan, yang dia rasakan. Kesulitan apapun. Kesulitan apapun, masalah pekerjaanmu di kantor, masalah engkau tidak punya keturunan, masalah engkau kesulitan masalah keuangan, masalah rumah yang kau sampai saat ini masih tinggal di kontrakan. Masalah apapun yang kau anggap itu adalah kesulitan, maka dalam kitab ini disampaikan dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi. Bukan cuman itu. Warrizqu min haitsu la yahtasib. Ini yang membuat orang menjadi lupa diri, bahkan rela mengkhianati negeri ini dengan korupsi dan mengambil hak orang banyak. Masalah rizki, buat mereka yang bertakwa tidak akan pernah melakukan korupsi. Buat mereka yang bertakwa tidak akan pernah mengambil hak orang lain, karena mereka sudah dimanjakan dengan sebuah janji dari Allah. Warizqu min haitsu la yahtasib. Bukan cuman itu, wal yusru, kemudahan, wa 'azmul ajri, dan besarnya pahala. Kita perlu dalil untuk menguatkan dari mana Ustadz urusan dunia kita akan kelar dengan ketakwaan. Bila kita sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Seperti engkau meyakini 1 bulan berpuasa dengan sebuah ayat Al-Baqarah 183. Engkau berpuasa, maka ini juga adalah firman Allah, ayat Al-Quran. Surat At-Tolak kita akan temukan pada ayat kedua, ketiga, dan keempat. Allah memberikan sebuah kabar gembira buat saudara-saudaraku yang bertakwa, yang tak pernah lelah dalam ruku dan sujudnya, yang tak pernah lelah untuk bangun di waktu malam saat banyak orang terlelap dalam buayan impiannya, yang mereka tak pernah lelah untuk saling mengingatkan dan menasehati untuk kebaikan, yang tidak pernah lelah menyantuni orang-orang yang dalam kebutuhan, mereka yang tidak hanya soleh secara vertikal, tetapi mereka juga soleh dalam horizontal. Mereka akan berbagi kepada sesama. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Allah yang menjanjikan, jamaah, saudaraku sekalian, yang menjanjikan adalah Allah Jalla Jalaluh, yang telah menyelamatkan Nabi Yunus pada saat berada di dalam perut ikan. Dia Allah yang telah memperjalankan Nabi Yuna Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratil Muntaha. Dia Allah yang mengganti siang dan malam. Dia Allah yang telah menolong Nabi Musa pada saat dalam kejaran Fir'aun dan pasukannya terhambat atau terhalang oleh bentangan laut yang besar. Kemudian diwahyukan untuk mengetukkan tongkatnya ke lautan, terbelah jalan. Diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia Allah yang telah membuat Maryam kemudian
mempunyai keturunan padahal tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Dia Allah yang menjaga Ibrahim dari kobaran api dan tidak terbakar dia punya kulit. Dia Allah yang menyelamatkan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun karena dia berpegang teguh kepada keimanannya. Menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan buat orang yang bertakwa jalan keluar. Maka kajian ini akan membuat kita tersenyum dalam menatap masa depan. Akan menyita waktu dan sia-sia, membiarkan terlalu lama ketakutan bergelayut dalam hidup kita. Karena kesulitan apapun ternyata selesai bila engkau mengupgrade ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah marah, menjadilah pemaaf dan teruslah engkau menjadi orang yang memperbaiki diri dan engkau berinfak di jalan Allah dalam keadaan apapun. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak duga. Nikmat betul jadi umat Nabi Muhammad, dan perkara kecil untuk Allah melakukan itu. Jamaah sekalian berbahagia, ada sebuah ayat dalam Al-Quran dan ini menjadi sebuah panduan untuk Nabi SAW. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Atau sebuah ayat dalam surah yang sangat familiar dengan di telinga kita. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kita hafal nih ayat. Kita hafal, bangun tidur juga disuruh baca, kita hafal. Maka sembahlah Allah, Dia yang memberikan makan. Alladzi at'amahum, yang memberikan makan kepada mereka. Min ju', dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf. Jemaah sekalian berbahagia, Allah yang memberikan keamanan dari rasa ketakutan. Dan orang yang bertakwa, dia nggak boleh susah hidupnya. Jadi bila ada yang berkata, apakah takwa yang kita lakukan akan menyelesaikan masalah kita di dunia? Dengan tegas saya akan berkata, yes, akan selesai masalahmu. Apapun bentuknya. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Permasalahannya, apakah engkau mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang kau sembah mampu melakukan apa saja? Itu penyebabnya. Bila engkau mempunyai keyakinan 100%, maka yang terjadi adalah engkau akan sesuai dengan persangkaanmu. Allah akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Yang selanjutnya adalah yang keenam, wa min dzalika al-wa'du bil jannah. Janji Allah buat orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan sebuah tempat yang disebut dengan syurga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, surah Maryam ayat ke-63 ini, dan kemudian juga surah Ar-Ra'd ayat ke-35. Pemirsa silahkan sambil disimak. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa. Begitu lengkap apa yang dijanjikan dan akan didapatkan oleh mereka yang bertakwa.
Ada orang yang berkata, hidup itu di dunia Ustaz, nanti bagaimana aja, jangan kebangetan ente nekat. Hidup di dunia yang cuma puluhan tahun ente nggak mau susah. Masa ente mau gambling urusan yang lama? Di dalam kubur boleh jadi ratusan tahun. Utsman bin Affan menangis setiap kali berziarah. Karena beliau bilang, bila ada orang selamat di dalam kubur ini, maka selamat selanjutnya. Ada seorang tabi'in yang dia sebenarnya beriman kepada Rasulullah pada saat Rasulullah ada. Tetapi kemudian tidak bertemu dan kemudian dia disebut sebagai tabi'in. Kita akan temukan kisahnya dalam kitab Ihya Imam Ghazali. Namanya Ahnaf bin Qais. Dia sudah tua. Pada saat kemudian keluarganya mengingatkan, inna sawma yudha'ifuka, bahwa puasa itu akan membuat engkau lemah. Ahnaf bin Qais kemudian berkata, u'idduhu li safarin tawilin. Aku mempersiapkan amalan ini dengan puasa ini untuk sebuah perjalanan yang panjang. Di dunia baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi pada saat engkau di alam barzakh dan ketika nanti dibangkitkan, maka saat dibangkitkan itulah hari di mana engkau hanya akan menyesali apa yang telah engkau lakukan bila membiarkan dirimu terus dalam keadaan durhaka di hadapan Allah. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kayak apa mencekamnya yaumul kiamah sampai seorang anak lari dari ibunya, seorang suami lari dari istrinya, seorang saudara lari dari saudaranya. Kayak apa Allah menggambarkan begitu mencekam kehidupan di yaumil qiyamah bila mereka tidak mempunyai amalan ketakwaan yang mereka anggap remeh saat di dunia. Betapa mencekam. Dan jangan sampai terjadi kepada pemirsa program Assalamualaikum Nusantara. Kita harus tetap menjadi orang-orang yang yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bagian akhir yang ketujuh adalah wa min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Allahu akbar. Ini yang akan menjadi penutup dari semua keraguan mereka yang berkata bahwa ketakwaan urusan akhirat. No. Dalam kitab ini disampaikan bagi mereka yang bertakwa, mereka adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Enggak boleh hidup hina, enggak boleh hidup susah, enggak boleh hidup sengsara. Kenapa? Karena ada janji dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Faja'alal karamata indahu bittaqwa la bil ansabi wala bil amwali wala bi syai'in akhara. Kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Allah menjadikan kemuliaan di sisinya dengan ketakwaan. Ukurannya adalah ketakwaan. La bil ansab, bukan dengan nasab. La bil amwal, bukan dengan harta. La bi syai'in akhar, bukan tidak sesuatu yang apapun itu yang lain dari amwal maupun dari ansab. Mudah-mudahan memotivasi diri kita. Bangkit wahai saudaraku, jangan pernah ketakutan bahwa janji Allah itu dia pasti akan terjadi. Apa yang membuat engkau ragu kepada janji Allah dan pertolongannya bila 1 bulan penuh engkau telah melakukan puasa yang berjanji tentang kemuliaan-kemuliaan dan kedahsyatan yang akan didapatkan dari orang-orang yang bertakwa adalah dia yang memerintahkan kita berpuasa 1 bulan Ramadan kemarin. Bila engkau melakukan itu, mengapa sesuatu yang menjanjikan dan membahagiakan kau biarkan dirimu dalam keraguan? Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.